itu, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, 22 Maret 2022, yaitu tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Ainunga mangulahi tubuhamu, dada sian boni na ulo basi-basian, sian na manotong do, binahin ni hata na mangulu, jalan na miyani, na sian debata. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, hanya ada 2 bagian yang membicarakan mengenai kelahiran baru kita sebagai anak Tuhan, yaitu di Yohanes pasal 3 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, Petrus mengatakan bahwa orang percaya dilahirkan dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Petrus pernah mengatakan hal yang mirip di ayat 3, yaitu yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristen. Dalam 2 bagian ini, apakah Alkitab bertentangan? Yohanes mengatakan bahwa kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Pada 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan Bapa yang melahirbarukan kita. Sedangkan pada 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dikatakan bahwa firman Allah yang membangkitkan kita. Apakah kebenaran ini bertentangan satu dengan lainnya? Kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimanakah kita harus melihat 3 bagian dari perjanjian baru ini yang sepertinya berkontradiksi? Kita harus mengerti bahwa kebenaran tidak mungkin bertentangan, tetapi bisa bersifat multi perspektif. Artinya, kebenaran bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Tuhan memberikan kepada kita tidak hanya 1 Injil, tetapi 4. Maksudnya, Tuhan adalah supaya apa yang Yesus kerjakan bisa dilihat dari 4 sudut berbeda, sehingga kita bisa melihat keutuhan dari Injil yang sebenarnya. Kelahiran baru yang akan dialami oleh setiap orang percaya
bisa dibagi menjadi dua tahap penting, yaitu tahap pertama di dalam bawah sadar kita atau subkonsius. Kita tidak pernah tahu kapan kita dilahirkan secara fisik jika kita tidak diberitahukan oleh orang lain atau orang tua. Kita tidak sadar akan eksistensi hidup kita sampai kita berumur kurang lebih 2 tahun. Semua pengalaman itu ada di alam bawah sadar. Saat kita dilahirkan kembali, ini adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3. Kita tidak tahu kapan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, membangkitkan hati kita dari kematian rohani. Meskipun kita tidak sadar, tetapi kita bisa merasakan perubahan di dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja tanpa melalui firman Tuhan. Roh Kudus membangkitkan kita dari kematian rohani, sehingga kita merasakan ada perubahan di dalam hidup kita. Misalnya, kita mulai ada kerinduan mengerti firman Tuhan. Kita pergi ke gereja, kita ingin mengenal Tuhan. Natur manusia berdosa tidak ingin mencari kebenaran Tuhan atau Yesus Kristus. Jika kita bisa punya keinginan mencari Dia, maka itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja secara tersembunyi di dalam hati kita. Tondi porbadia do nama ngula bunyi di bagasan rohata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian setelah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, mempersiapkan hati kita yang dari mati rohani menjadi hidup rohani, baru kelahiran kembali masuk ke dalam tahap kedua, yaitu kelahiran rohani yang terjadi di alam sadar kita. Setelah hati kita dirubah, dibuka, dan dihidupkan kepada Tuhan, Tuhan memakai firman-Nya di dalam hidup kita. Dan kita bisa mengaminkan firman-Nya di dalam hati kita. Kita bisa menerima keberadaan firman Tuhan di dalam hati kita. Ketiga bagian perjanjian baru mengenai kelahiran baru sebenarnya tidak bertentangan dan saling melengkapi karena bersifat multi perspektif. Petrus dalam bagian ini berbicara mengenai kelahiran baru di alam sadar manusia, di mana Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Pertama, firman Tuhan membawa kita ke dalam pertobatan kepada Kristus. Apakah yang mempertemukan kita untuk mengenal Kristus di dalam hidup kita? Tidak lain adalah firman Tuhan. Media apapun bisa Tuhan pakai, tetapi esensinya satu, yaitu ada pemberitaan firman di dalam pertobatan seseorang. Yang mempertobatkan seseorang adalah firman Tuhan, bukan mujizat. Mujizat tidak mempertobatkan orang. Tuhan Yesus melakukan mujizat, tetapi tidak ada satu orang pun yang percaya kepadanya karena melihat mujizat. Yang mempertobatkan kita adalah firman yang sejati. Penginjilan mengabarkan tentang firman yang sejati, dan hal ini tidak bisa dibuang dari tubuh gereja. Sebelum kita bisa disebut anak-anak Allah, ada peristiwa kelahiran kembali. Sebelum peristiwa kelahiran kembali terjadi, ada pemberitaan firman. Kita tidak mungkin disebut anak Allah
jika kita tidak pernah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa dan menuntun kita ke dalam pertobatan di dalam Kristus. Kedua, Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk melahirbarukan kita dengan merubah 3 aspek penting dalam kehidupan kita, yaitu aspek knowing, aspek doing, dan aspek being. Roh Kudus merubah aspek knowing, yaitu apa yang kita pikirkan. Merubah aspek doing berarti merubah tingkah laku kita, apa yang kita lakukan. Merubah aspek being berarti merubah karakter kita. Saat firman Tuhan melahirbarukan kita, artinya mencakup seluruh totalitas hidup manusia. Firman Tuhan tidak mungkin merubah kita dalam salah satu aspek saja. Ketiga hal ini dalam hidup manusia adalah hal yang akan diubah oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi sentralitas di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan itu yang melahirbarukan kita. Jika firman Tuhan tidak melahirbarukan kita, kita tidak mengenal Yesus dengan tepat. Firman Tuhan harus menjadi sentral di dalam hidup kita. Firman Tuhan harus mengontrol, menguasai, dan memimpin hidup manusia. Tanpa firman Tuhan, hidupnya seperti rumput dan bunga yang kering. Hanya sebentar saja keindahannya, kemudian hidupnya tidak ada harganya. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman Allah yang hidup itu. Maka dari itu sudah menjadi hal yang mutlak jika kita hidup hari ini dengan segala keberadaan kita dan pergumulan. Kita harus mendasarkannya hidup kita ini pada firman Allah yang hidup itu. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan sebuah solusi kehidupan kita di dunia ini yang fana, yang sementara. Tetapi firman Allah itu memberikan sebuah jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal kita kelak. Selama kita mau mendasarkan hidup kita pada firman Allah yang hidup itu, maka saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun. Janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan kita kepada kekayaan dunia atau kekuatan kita atau hal apapun yang bersumber dari dunia fana ini. Tetapi dasarilah nilai kehidupan kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan bersifat kekal dan mampu menjamin kehidupan kita. Firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan mendasari hidup kami ini senantiasa dengan firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia menurut akan firman-Mu. Kami akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Horas.
dan